Assalamualaikum. Selamat datang di e-counseling by Paramita. Kali ini kita akan membahas bimbingan konseling karir. Mari mulai. Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan karir kepada siswa mereka. Guru dan konselor dapat memberikan informasi tentang berbagai pilihan karir yang ada, mengevaluasi minat, nilai, dan kemampuan siswa, serta memberikan dukungan dan saran dalam memilih jalur pendidikan dan pelatihan yang tepat. Konseling karir pada tingkat SMP sangat penting untuk membantu siswa memahami potensi dan minat mereka serta mempersiapkan mereka untuk memilih jalur pendidikan dan karir yang sesuai di masa depan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu dalam konseling karir untuk siswa SMP. Pertama-tama, kenali diri kamu. Pelajari kepentingan, hobi, nilai-nilai, dan keahlian kamu. Informasi ini akan membantu memahami preferensi kamu dan membantu menentukan jalur karir yang sesuai. Kedua, ada banyak jalur pendidikan dan karir yang bisa dipilih setelah lulus SMP. Siswa perlu mengetahui tentang pilihan yang tersedia, seperti pendidikan formal, pelatihan teknis, atau program magang. Setiap jalur pendidikan dan karir memiliki persyaratan yang berbeda. Siswa dapat membuat rencana karir dengan mempertimbangkan minat, kemampuan, dan tujuan mereka. Hal ini akan membantu siswa memilih jalur pendidikan yang tepat dan mempersiapkan diri dengan baik untuk masa depan. Berbicara jalur pendidikan, SMA, sekolah menengah atas, dan SMK, sekolah menengah kejuruan adalah dua jenis sekolah menengah yang berbeda di Indonesia. Berikut adalah beberapa perbedaan antara SMA dan SMK. 1. Kurikulum. Kurikulum di SMA lebih menekankan pada akademik dan teori, sementara kurikulum di SMK lebih menekankan pada keterampilan dan keahlian teknis. 2. Pendidikan. Pendidikan di SMA lebih umum dan tidak terlalu fokus pada keterampilan tertentu, sementara di SMK, siswa belajar keterampilan teknis tertentu yang disesuaikan dengan program kejuruan tertentu. 3. Fokus karir. SMA bertujuan untuk memberikan dasar pengetahuan umum dan persiapan untuk kuliah, sementara SMK lebih fokus pada persiapan karir dan memberikan pelatihan teknis yang mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. 4. Materi pelajaran. Materi pelajaran di SMA lebih beragam, seperti bahasa, sastra, sains, matematika, dan sosial. Di SMK, materi pelajaran lebih spesifik dan berfokus pada keterampilan tertentu yang sesuai dengan program kejuruan tertentu. 5. Durasi pendidikan. SMA biasanya berlangsung selama 3 tahun, sementara SMK berlangsung selama 2 hingga 3 tahun, tergantung pada program kejuruan yang diambil. 6. Jenis sertifikat. Lulusan SMA akan mendapatkan ijazah SMA, sedangkan lulusan SMK akan mendapatkan sertifikat keahlian yang menunjukkan keterampilan teknis yang mereka kuasai. 7. Perguruan tinggi. Siswa SMA lebih mudah melanjutkan ke perguruan tinggi dan memiliki lebih banyak pilihan jurusan, sementara siswa SMK yang ingin melanjutkan pendidikan mereka biasanya harus mengikuti jalur pendidikan yang spesifik dengan fokus pada kejuruan tertentu. Dalam memilih SMA atau SMK, penting untuk mempertimbangkan minat dan tujuan karir siswa, serta kemampuan akademik dan keterampilan teknis mereka. Berikut adalah beberapa skema karir yang dapat membantu siswa SMP dalam mempersiapkan masa depan mereka. 1. Eksplorasi minat dan bakat. Sebelum memutuskan karir apa yang ingin diambil, siswa perlu mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, kursus di luar sekolah, atau melakukan riset tentang profesi yang menarik minat mereka. 2. Pengembangan keterampilan. Siswa perlu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki profesi yang diminati. Misalnya, jika seorang siswa ingin menjadi programmer, mereka perlu belajar bahasa pemrograman dan teknologi terbaru. Siswa SMP dapat memilih untuk mengikuti jenjang SMK yang mengajarkan teknik informatika. Contoh berikutnya adalah apabila siswa kelak ingin berprofesi menjadi seorang pengacara, maka siswa lebih baik mengambil jurusan IPS pada saat SMA karena energi dan waktu siswa akan menjadi sia-sia apabila masuk jurusan IPA, karena tidak relevan dengan bidang ilmu hukum yang masuk dalam bidang ilmu sosial.
Sebaliknya, apabila siswa ingin menjadi seorang dokter, maka memilih jurusan IPA adalah suatu kewajiban. Siswa harus memahami keterampilannya sejak awal agar energi dan waktu siswa dapat dimaksimalkan di bidang yang sesuai dengan dirinya. 3. Kunjungan industri. Kunjungan ke industri atau perusahaan dapat membantu siswa memahami cara kerja dunia kerja. Mereka juga dapat melihat secara langsung bagaimana profesi tertentu dilakukan dan berbicara dengan orang yang bekerja dalam profesi tersebut. 4. Magang. Magang di perusahaan yang relevan dengan minat karir siswa dapat membantu mereka memperoleh pengalaman kerja dan mengembangkan keterampilan. Selain itu, siswa dapat mengumpulkan referensi dan membangun jaringan di industri tersebut. 5. Pendidikan lanjutan. Setelah lulus dari SMP, siswa dapat melanjutkan pendidikan mereka di SMK atau SMA untuk mendapatkan keterampilan dan kualifikasi tambahan yang diperlukan untuk karir tertentu. 6. Menjadi pengusaha. Siswa dapat mempertimbangkan untuk menjadi pengusaha dengan mengembangkan usaha kecil yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ini akan membantu mereka memperoleh pengalaman dan keterampilan kewirausahaan yang penting di masa depan. Tips peminatan siswa SMP. Peminatan atau jurusan yang dipilih siswa di SMP dapat memengaruhi jalur pendidikan dan karir mereka di masa depan. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu siswa memilih peminatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. 1. Kenali minat dan bakatmu. Pelajari minat dan bakatmu dengan baik. Apakah kamu menyukai matematika atau bahasa, seni atau sains? Cari tahu kekuatanmu dan minatmu, sehingga kamu dapat memilih jurusan yang sesuai. 2. Tanyakan pada diri sendiri tujuanmu. Apa tujuanmu dalam memilih peminatan? Apakah kamu ingin menjadi dokter, insinyur, guru, atau profesi lainnya? Pilihlah peminatan yang dapat membantumu mencapai tujuanmu. 3. Cari tahu informasi tentang jurusan. Pelajari lebih banyak tentang jurusan yang tersedia, seperti mata pelajaran yang akan dipelajari, keterampilan yang dibutuhkan, dan peluang karir yang ada setelah lulus. 4. Diskusikan dengan guru atau konselor. Guru dan konselor dapat membantu menjawab pertanyaanmu tentang peminatan. Diskusikan dengan mereka untuk mendapatkan saran tentang jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuanmu. 5. Pertimbangkan masa depanmu. Pilihlah jurusan yang memiliki prospek karir yang baik di masa depan. Pelajari tren pasar kerja dan pilih jurusan yang relevan dengan permintaan pekerjaan. 6. Berbicara dengan orang yang bekerja dalam bidang yang kamu minati. Mintalah saran dari orang yang sudah bekerja dalam bidang yang kamu minati. Mereka dapat memberikan wawasan yang berguna tentang pekerjaan dan jurusan yang tepat. 7. Jangan hanya memilih peminatan karena tekanan sosial. Jangan memilih peminatan hanya karena tekanan dari teman atau keluarga. Pastikan kamu memilih peminatan yang sesuai dengan minat dan kemampuanmu sendiri. 8. Jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Jika kamu merasa tertarik pada suatu bidang yang belum pernah kamu coba sebelumnya, jangan takut untuk mencobanya. Ini dapat membuka peluang baru untukmu dan membantumu menemukan minat dan bakat baru. Ingatlah bahwa karir adalah pilihan yang sangat penting, jadi siswa harus mempertimbangkan dengan hati-hati dan mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki dunia kerja.